Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan terima kasih telah bersedia untuk menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Dr. Insinyur Rahmat Hanif Anasiru, Master Engineering. Saya adalah dosen program studi tata air pertanian Politeknik Engineering Pertanian Indonesia dengan nomor induk dosen nasional 4425076401. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri saya sebagai dosen untuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UK TPT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen. Dalam video ini nantinya akan ditampilkan micro teaching, salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah teknik rekayasa irigasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah program studi yang memiliki bobot SKS yakni 3 dan ditawarkan pada semester 6 untuk mahasiswa semester 4. Mata kuliah teknik rekayasa irigasi ini relevan dengan bidang kebakaran atau keahlian saya yang terkait dengan rekayasa tata kelola air terpadu. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan materi tatap muka dan 2 kali pertemuan untuk ujian. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan perkuliahan sendiri dilaksanakan secara pertemuan online, offline atau tatap muka langsung. Untuk pendekatan pembelajarannya sendiri saya menggunakan metode ceramah dan praktik yang dikombinasikan dengan diskusi antara dosen dan mahasiswa. Untuk penilaian mahasiswa, komponen yang dinilai adalah tugas, kemudian UTS dan UAS dengan bobot masing-masing 30% untuk tugas, 30% untuk UTS, 40% untuk UAS. Penugasan ini diberikan secara individu maupun kelompok. Kemudian ada video yang nanti akan ditampilkan merupakan micro teaching untuk pembelajaran pada pertemuan keempat. Tujuannya pembelajaran pada pertemuan tersebut adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang teknik rekayasa irigasi berupa perencanaan irigasi pertanian mikro. Bahan ajar yang digunakan antara lain bacaan dari buku yang berjudul Perancangan Irigasi Tetes untuk Tanaman Hortikultura yang ditulis oleh R. Ismu Triwibowo dari LIPI. Pada video pembelajaran yang akan ditampilkan nanti menampilkan 2 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan awal yang berisi bagaimana dosen membuka perkuliahan dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan inti yang berisi pemataran materi dan praktikum, kegiatan tanya jawab, diskusi dan penugasan kelompok, serta diakhiri dengan kegiatan penutup yang berisi konfirmasi, evaluasi, penyimpulan materi yang telah dipelajari, penyampaian materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, serta salam penutup. Demikian sedikit perkenalan dan deskripsi video yang akan saya tampilkan. Selamat menyaksikan. Duduk siap, gerak. Mengawali pembelajaran, sudah dimulai. Sudah selesai. Duduk istirahat di tempat, gerak. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kalian sudah siap menerima pemilihan hari ini? Siap. Baik. Ida pada pertemuan kali ini akan membahas tentang perencanaan atau perencanaan bagaimana kita mengaplikasikan ke dalam suatu area. Minggu lalu Bapak sudah terangkan tentang rekayasa teknik irigasi seperti apa.
Ya, apa yang harus dipertimbangkan diantaranya pola tanam, kemudian cuaca dan sebagainya, itu sebagai pendahuluan. Tapi intinya dalam pelajaran ini adalah bagaimana kita membuat perancangan yang terukur, di mana nanti akan kita hitung berapa evaporasi, bagaimana cara tanam, kemudian instalasi irigasi di lapangan. Baiklah, salah satu rekayasa teknik irigasi yang sering kita lihat di lapangan adalah kita membuat irigasi tetes ya. Yang ini disampaikan bahwa teknologi ini pasti efisiensinya melebihi 80%. Artinya dalam presisi pemberian air ke tanaman itu memang tepat dan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Nah, nantinya dengan penerapan ini irigasi tetes itu akan lebih menghemat penggunaan air, kemudian nanti akan meningkatkan produktivitas tanaman maupun kualitas tanaman itu. Keuntungan daripada irigasi tetes ini adalah dia dapat diterapkan di berbagai macam lahan, bisa di dalam greenhouse, bisa juga di luar greenhouse yang disebut dengan open field. Nah, nantinya dengan pengenalan ini kita bisa merencanakan seperti apa yang harus kita airi dua tanaman itu dengan menggunakan sistem irigasi tetes. Nah, kemarin kita perkenalan bahwa sistem irigasi ada macam-macam ya. Ada irigasi permukaan, ada irigasi di bawah permukaan, kemudian ada irigasi yang lebih smart farming. Nah, lalu hari ini kita coba membahas tentang irigasi tetes yang merupakan salah satu bagian daripada rekayasa teknik irigasi. Nah, namun dalam perencanaan irigasi ini yang harus diperhatikan juga adalah bagaimana kita memperhatikan keadaan cuaca. Ya, dalam hal ini juga yang disebut dengan kalender tanam. Nah, sebelum itu kita memperhatikan bagaimana periode tanam yang optimal, kemudian apakah yang akan kita irigasi itu tanaman monokultur atau polikultur, ya, yang bisa kacang, kemudian kacang hijau, kemudian singkong. Nah, itu juga perlu dalam merencanakan teknik irigasi. Kemudian juga perhatikan juga siklus pertanaman. Misalnya cabai itu tanamannya mungkin lebih dari 2 bulan, kemudian bisa dipanen dan dia akan permanen terus menerus. Beda dengan komoditas yang lain hanya 1 kali saja. Nah, untuk cabai pada saat kita panen pertama kita akan lebih panen berbulan-bulan kali. Nah, ini harus kita perhatikan dalam merencanakan suatu instalasi irigasi tetes. Jadi kalender tanam merupakan bisa didapat dari BMKG misalnya, kemudian juga bisa dipakai aplikasi. Dalam hal ini Badan Pertanian, dalam hal ini BRMP sudah membuat aplikasi. Namun ini juga menjadi pertimbangan untuk merencanakan irigasi tetes tadi. Nah, yang terpenting di sini bagaimana kita menghitung presisi. Nah, presisi itu tidak macam bagaimana memberikan air ke tanaman pada saat itu tanaman dalam keadaan kering. Jadi air yang hilang diakibatkan oleh evaporasi transpirasi itu akan kita suplai lagi ke dalam pertanaman. Sehingga rumus yang ada di sini, ya, kalau kita lihat seperti ini, maka terjadi evaporasi oleh tanaman. Kemudian terjadi perkolasi ini. Kemudian ada juga infiltrasi. Kemudian ada yang menguap ke evaporasi dan transpirasi. Kemudian yang ini adalah net, ya, berapa air yang harus kita masukkan ke dalam area ini untuk melakukan kebutuhan irigasi. Ini penting. Jadi kita melihat itu kebutuhan air ETC untuk tanaman. Kemudian bagaimana terjadi dengan perkolasi. Kemudian untuk penggantian lapisan air kalau ini di sawah. Kemudian untuk penyiapan lahan di sawah. Kemudian bagaimana curah hujan efektif. Nah, ini terpenting dalam untuk merancang bagaimana irigasi tetes itu didasarkan atas analisis kebutuhan air. Kalau kita mau presisi, jadi untuk lebih tepat berapa air yang harus dimasukkan itu dihitung melalui evaporasi. Jadi ini adalah
siklusnya harus kita perhatikan gitu ya. Nantinya ini akan kita lihat apakah dia masih rulang atau sudah cukup. Itu nanti dengan perhitungan diantaranya menggunakan Min-Mem method ya. Jadi kemarin sudah diajarkan Min-Mem method untuk menghitung berapa evaporasi ya terjadi. Dia ETC. Nah, untuk menghitung ETC diketahui kan kemarin kita pelajari adalah etanol ya. Nanti ETC adalah ETC adalah etanol dikali dengan KC, koefisien pertanaman. Nah ini akan kita ingat setelah itu. Namun untuk berikutnya setelah kita melihat kebutuhan irigasi, tentu saja yang penting adalah curah hujan juga penting. Karena kapan kita akan memberikan air kalau kebutuhan air di tanam itu menjadi berkurang. Tapi kalau dengan memperhatikan efektivitas potensial curah hujan itu, dia bisa melihat untuk bulan sekian tidak perlu diirigasi karena curah hujan ada. Nah, yang ini menggambarkan adalah curah hujan yang terjadi biasanya untuk pengukuran itu dia menggunakan data 10 tahun terakhir untuk curah hujan. Ini, nah ini seperti ini. Kita lihat data ini adalah suatu pengukuran curah hujan yang periode biasanya 30 tahun. Jadi 30 tahun ini kita itu untuk bagaimana kita melihat potensi air dan efektivitas curah hujan ini penting dalam merencanakan irigasi. Nah supaya nanti kita sudah menentukan evaporasi tadi, kemudian kita berhitung juga curah hujan habis, kemudian selisih antara kebutuhan irigasi. Ini yang masuk ke sini dan harus menguap ya. Ini adalah hujan yang masuk, sedangkan ini adalah yang menguap evaporasi dan selisih tanaman. Nah ini penting bagaimana kita menghitung dengan data tersebut sehingga kita bisa menyesuaikan pemberian air sesuai dengan data. Ini akan tetap menjadi suatu yang presisi. Jadi tepat sekali kita menghitung seperti itu. Nah, ini harus kita perhatikan dalam perencanaan irigasi titik tadi. Nah, kemudian tiba kepada modulus. Nah, modulus itu artinya kita bisa menghitung berapa sih kebutuhan air yang harus dialirkan per hektarnya ya. Nah tentu saja dengan modulus ini kita harus melihat perhitungan berapa jumlah emiternya, berapa luasan-luasan yang akan kita jelaskan nanti di sini ya. Nah kita lihat di sini ya, ini irigasi namanya di sini yang saluran lateral ya, disebut dengan lateral. Yang ini lateral ya, kemudian yang ini main ya, ini main line. Nah di sini kita modulus irigasi ya, kita hitung debit air per hektarnya berapa, kemudian lama penyiraman per emiter. Ini disebut dengan emiter ya, yang di sini bisa ada emiternya sesuai tanaman. Jadi irigasi tetes itu katakanlah ini tanaman, kemudian tidak ada pipa, jadi emiter di sini. Nah ini akan diberikan irigasi seperti ini. Itu ada daerah seperti ini. Nah nanti kita akan menghitung interval irigasi berapa, kemudian agar supaya memenuhi kebutuhan air tanaman sehingga memenuhi tepat waktu. Nah ini yang coba kita akan nanti bahas setelah ini. Tadi kita juga akan melihat bagaimana simulasi di laboratorium tadi. Nah untuk pertemuan ini kita coba bahas dulu bagaimana beberapa teknik irigasi yang akan kita terapkan di lapangan ini. Nah, salah satu hal yang penting lagi adalah pompa. Kenapa ada pompa? Karena ini akan menyalurkan air dari sumber ke pertanaman. Nah, ada beberapa alternatif untuk pompa ini. Kalau tidak punya pompa, kita menggunakan tower air misalnya. Nah, tapi tower air itu masih dipengaruhi oleh tekanan. Nah, jadi yang di sini kita harus perhatikan adalah kapasitas pompa air, kemudian apa air stabilitas, kemudian perhitungan daya pompa ini penting, kemudian mendukung keberlanjutan sistem irigasi. Nah, biasanya untuk melihat suatu efisiensi itu diketahui daya hidrolik, jadi ada pH. pH itu rumusnya Rho kali J kali H dikali
dB. Nah, ini satuannya adalah watt. Nah, ini bisa dikonversi menjadi kilowatt. Nah, biasanya orang di sini per 1000. Dia satuannya adalah kilowatt. Nah, setelah juga itu kita hitung juga daya yang diperlukan untuk menghidupkan pompa seperti ini. Ini pompa yang disebut dengan submersible, ya. Ini submersible. Ini pompa yang kita gunakan biasanya di irigasi tetes. Nah, ini juga satuannya adalah watt. Sehingga kita akan mendapatkan efisiensi pompa adalah tekanan hidrolik per daya yang dihasilkan oleh pompa. Ini dikali 100%, nanti adalah ini banyak persen. Nah, biasanya untuk irigasi tetes itu tidak harus lebih kecil sama dengan 70%. Misalnya ini paling kecil ini, paling kecil. Biasanya sampai dengan 85% efisiensi, ya, untuk itu. Jadi kalau kita merancang itu suatu pompa harus mencapai efisiensi paling kecil 70%. Kita dari mana adalah perhitungan daya hidrolik pada daya watt yang kita hasilkan tadi. Nah, ini adalah bagaimana kita mengatur tata letak, ya. Misalnya dalam suatu lahan tentu saja ada yang dilakukan pergiliran tanaman, ya. Misalnya ada beberapa tanaman, ada pisang, kemudian intercropping dengan kacang tanah, ya. Biasanya di suatu pentanaman biasanya di sini, maaf, biasanya dalam suatu tanaman, ya, di sini ini ada pisang, ya, gitu, ya. Nah, di sini ada tanaman kacang-kacangan. Ini pisang juga, ini kacang. Nah, ini kita bisa buat suatu perencanaan irigasi yang mana antara pisang tadi dengan kacang itu kita lakukan rotasi seperti ini, ya. Nah, biasanya untuk tanaman pisang itu tidak terlalu banyak irigasi, tapi yang untuk tanaman kacang ini kita irigasi, tidak harus buat rotasi. Bagaimana cara supaya nanti di antara tanaman ini tidak ada yang kelebihan air, tidak ada juga yang kekurangan air. Maka kita akan sesuaikan. Nanti kita akan lihat di laboratorium bagaimana cara kita men-setting suatu irigasinya. Tentu saja ini kita sudah bersama bahwa ini untuk irigasi tetes hanya banyak manfaat, ya. Di antaranya menggunakan air yang lebih hemat, kemudian dia dapat meningkatkan hasil dan kualitas tanaman, kemudian mengurangi erosi dan kehilangan air, kemudian mendukung pertanian berkelanjutan karena ini ramah lingkungan, tidak buang air, kemudian gunanya tepat presisi. Nah, kira-kira ini yang bisa kita bahas hari ini. Nanti kita lanjutkan diskusi bagaimana kita membuat perancangan irigasi ini. Tapi hari ini kita fokus kepada tanaman horti. Tapi ada juga tanaman padi sawah. Tapi padi sawah lebih global. Kalau yang ini tidak mungkin kita padi sawah menggunakan irigasi tetes. Biasanya padi sawah menggunakan irigasi perubahan. Kalau yang ini ya hortikultur kayak tanaman-tanaman cabai, tomat dan sebagainya itu menggunakan irigasi saja. Nantinya ini kita akan bahas bersama di dalam waktu yang juga, kita akan lihat bagaimana men-settingnya. Nanti Bapak cukup sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau diskusi, silakan yang bertanya, silakan. Ya, silakan. Ya. Oke, silakan. Ya, ya. Saya mau nanya kendala biasanya di pembuatan sistem irigasi di lapangan itu apa aja ya, Pak? Oh, baik. Untuk kendalanya biasanya di lapangan itu terjadi yang nama juga kalau Anda masih ingat namanya kavisati, ya, kata kavisasi ya namanya. Kemudian juga terjadinya sedimen-sedimen yang ada di sini. Jadi biasanya petani dalam menggunakan pemupukan pada saat memberikan pupuk dengan fertigasi, nah itu mereka menggunakan pupuk padat, kemudian dicairkan, kemudian diairkan. Nah ini yang paling parah karena melalui fertigasi dari mulai pompa Venturi, namanya Venturi buat air.
Oke. Jadi biasanya terjadi kendala pada saat kita melakukan irigasi. Jadi adalah pemupukan melalui irigasi. Jadi kantong pupuk di sini, ini kantong pupuk, kemudian dialirkan ke pertanaman ini. Nah, ini yang sering menjadi hambatan karena apa? Karena di sini mereka tidak menggunakan pupuk cair, tapi pupuk padat yang dicairkan. Nah, itu akan memang betul, tapi kalau pelaksanaan pasti ada hambatan. Kemudian yang kedua adalah terjadinya namanya kalsifikasi, ya. Artinya terjadinya penggelembungan, kebocoran. Itu kita terjadi juga. Kemudian yang ketiga juga artinya sedimen, ya. Sedimen dari air. Nah, biasanya dari kantongan air, ini kantongan air, pompa, kemudian di sini digunakan filter. Ini filter, kemudian ke sini. Nah, ini penting. Jadi harus ada filter. Nah, ini penting. Nah, ini yang kendala-kendala yang sering dialami di irigasi pasti itu sedimen, kemudian vertigasinya, kemudian juga kapitasinya, jadi gelembung tanah. Itu yang sering terjadi. Ada pula biasanya kendala dari pompanya, biasanya tidak sesuai. Diberikan pompa, biasanya emitter ini namanya emitter, ya. Emitter itu yang kita adalah kapasitas 2 liter per jam. Nah, ini sering digunakan untuk emitter. Kadang juga tidak sesuai. Sudah kita pompa tidak sesuai. Tidak sesuainya di mana adalah keseragaman. Jadi opinion unit. Nah, biasanya di sini yang ini jadi debit yang berbeda di antara yang ini, yang hulu dan hilir. Katakanlah di sini. Ini sering terjadi perbedaan karena sumbernya dari sini yang mengarah ke sana. Nanti ini lebih banyak daripada yang ini. Nah, ini sering terjadi adalah tidak keseragaman. Tapi biasanya itu keseragaman itu paling kecil biasa 80 sampai 90% untuk keseragaman, ya. Tidak seperti itu. Jadi kalau di lapangan ini akan terjadi, ya. Oke. Ada lagi yang bisa diskusikan? Nah, tadi kalau tidak ada, Anda baca bukunya di bawah, ya, Pak, dari di bawah mengenai irigasi tetes di LIPI. Jadi ada bacakan nanti diringkas pada bab yang ini, ya, pada bab perencanaan irigasi itu diringkas. Tadi sebelum ke awal kita mempelajari sisi ini. Oke, masih ada lagi yang diskusikan? Baik. Oke, tadi biasanya kalau sudah di lapangan kita lebih paham lagi tentang ini. Ya, kalau tidak ada, kita tentu saja pertemuan ini. Tadi insya Allah kita akan lanjut ke penjelasan tentang aparatus pompa, ya. Kita lihat seperti ini pompa aminnya, ya. Lengkap dengan emitter, lengkap dengan tekanan. Bagian yang bisa Bapak sampaikan nanti ketemu pekan depan, kita akan setelah laboratorium melihat aparatus pompa, kemudian kita bahas lagi. Kita melakukan perhitungan berapa sih kebutuhan air yang kita akan lakukan pertanaman. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hentikan kegiatan, duduk siap. Mengakhiri pembelajaran, sudah dimulai. Sudah selesai. Duduk di tempat gerak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pekan depan, ya. Ya, jangan lupa tugasnya dikerjakan, kemudian nanti kita akan lanjut ke teman. Terima kasih.